Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna saniyakal wal abtar. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin jami'ah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah mari kita tanamkan dalam hati kita dan kita ucapkan dengan lisan sebagai kata kunci pertama atas segala nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Khususnya nikmat iman dan sehat. Sehingga kita bisa terus istiqomah dalam mengerjakan ibadah wajib satu pekan satu kali ini, yaitu ibadah sholat Jumat di Masjid Baitul Ilmi yang kita cintai ini. Dengan doa dan harapan semoga ibadah yang kita lakukan pada hari ini menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang telah sukses menjalankan visi misi dakwahnya dalam menyebarkan ajaran Islam yang penuh dengan kedamaian dan kasih sayang dalam bingkai rahmatan lil alamin, beserta para sahabat, keluarga, dan kita semua pengikutnya yang senantiasa berusaha untuk mengikuti seluruh jejak langkah hingga akhir hayat kita nanti. Selanjutnya melalui mimbar yang mulia ini, khatib mengajak kepada diri khatib sendiri, keluarga, dan semua jemaah yang hadir pada saat ini untuk terus berusaha dan berupaya dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hanya dengan modal takwa kita semua bisa menjadi hamba yang selamat di dunia dan dengan karunia-Nya, dan selamat di akhirat dengan rahmat-Nya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu media untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan cara terus-menerus berusaha untuk meraih cinta dan kasih sayang-Nya. Caranya adalah dengan istiqomah melakukan semua yang diperintahkan, baik yang wajib seperti sholat, puasa, zakat, dan lainnya, ataupun sunnah seperti berkurban. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini khatib memberi judul Semangat Berkurban, karena tepatnya kalau tanggal 6 Juni 2025 berarti 42 hari lagi kita akan melaksanakan ibadah sholat Idul Adha atau Idul Kurban. Pada hari raya Idul Adha nanti insya Allah akan dilaksanakan sholat Idul Adha dan juga penyembelihan hewan kurban. Dengan cara itulah maka Allah akan cinta kepada kita semua. Hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi
Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadisnya yang dirawatkan oleh Bukhari, yang artinya, tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada hal-hal yang telah aku wajibkan baginya, dan tidaklah mendekatkan diri kepadaku dengan perbuatan yang sunnah hingga aku mencintainya. Perbuatan sunnah yang bisa kita lakukan sangat banyak macamnya, dan salah satunya adalah dengan cara berkurban atau menyembelih hewan kurban. Berkurban merupakan perbuatan yang sangat dianjurkan di dalam Islam, bahkan digolongkan sunnah muakkad. Hal ini sebagaimana telah ditegaskan di dalam Al-Quran dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna sani'aka huwal abtar, di dalam surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 3. Yang artinya, sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak, maka laksanakanlah solat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Oleh karena itu masih punya banyak kesempatan, karena 42 hari lagi kita akan melaksanakan Idul Kurban. Bagi jamaah sekalian, bagi anak-anak, bisa melakukan dengan belajar berkurban dengan menunaikan tabungan kurban. Bagi kita yang telah mempunyai kelapangan dan sudah dewasa, marilah kita melaksanakan pemotongan hewan kurban atas diri kita dan keluarga kita. Insya Allah kalau kita sudah mempunyai kelapangan dan mempunyai rezeki, akan dimudahkan, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke depannya apa yang telah kita kurbankan tersebut. Mari mulai sekarang kita niatkan untuk melaksanakan pemotongan hewan kurban pada saatnya nanti hari raya Idul Adha. Berdasarkan ayat tersebut, kita semua sangat dianjurkan untuk berkurban setelah menunaikan sholat hari raya Idul Adha, baik dengan unta, sapi, kambing ataupun domba. Adanya anjuran ini tidak lain selain sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita semua, tetapi sebagai bentuk ketaatan kita sebagai seorang hamba kepada Sang Khalik atau Sang Maha Pencipta, sebagaimana ketaatan Nabiullah Ibrahim dan Nabi Ismail yang telah mendapatkan perintah berkurban ini dengan mengorbankan jiwa dan raganya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin jamiah Jumat yang dirahmati Allah, berkurban pada hari raya Idul Adha memiliki nilai keutamaan dan kemuliaan yang sangat tinggi, dan merupakan salah satu perbuatan yang sangat disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya Allah segera mempersiapkan pahala kepada orang-orang yang berkurban. Walaupun pisau baru digesekkan pada leher hewan kurban tersebut, bahkan sebelum darahnya membasahi tanah. Hal ini merupakan balasan atas ketaatan orang-orang yang berkurban dalam memenuhi seruan Allah. Dalam salah satu hadisnya Nabi bersabda, yang artinya, yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, tidak ada amalan yang dilakukan oleh manusia pada hari raya kurban yang lebih dicintai Allah selain menyembelih hewan kurban. Sesungguhnya hewan kurban itu pada hari kiamat akan datang beserta tanduk-tanduknya, bulu-bulu dan kuku-kukunya, dan sungguh sebelum darah kurban itu mengalir ke tanah, pahalanya telah diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya lapangkanlah jiwa kita semua untuk melakukan pemotongan hewan kurban atas nama diri kita dan keluarga kita. Selain keutamaan tersebut, Syekh Abdul Qadir Jailani dalam satu karyanya yang berjudul Al-Gunya li Talabi Toroki Al-Haq menjelaskan bahwa suatu saat Nabi Daud pernah bertanya kepada Allah perihal pahala atau balasan yang akan didapatkan oleh umat Nabi Muhammad yang berkurban.
Kemudian Allah menjawab, pahalanya adalah bahwa setiap bulu dari hewan kurban aku beri dia 10 kebaikan. Aku hapus 10 dosa-dosanya dan aku angkat dia dengan 10 derajat. Ketahuilah wahai engkau Daud, bahwa sesungguhnya hewan kurban itu adalah kendaraan dan sungguh-sungguh hewan kurban itu adalah penghapus kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan. Ma'asyiral muslimin jamaah umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beberapa kemuliaan dan pahala yang akan diberikan oleh Allah kepada kita semua jika berkurban. Oleh karenanya, marilah pada momentum hari raya Idul Adha nanti kita jadikan ajang untuk sama-sama berkurban dalam rangka memenuhi seruan Allah. Selain karena kemuliaan dan pahala yang sangat banyak, juga agar tidak menyia-nyiakan kesempatan ini, karena anjuran ini hanya 1 kali dalam setiap tahunnya setelah sholat Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah hingga hari Tasyrik tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah nanti. Demikian khutbah Jumat perihal keutamaan dan pahala yang akan didapatkan oleh orang-orang yang berkurban. Semoga kita semua bisa melaksanakan dan mempunyai kelapangan untuk melaksanakan pemotongan hewan kurban atas nama diri kita dan keluarga kita semua. Semoga bisa membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semua dan digolongkan sebagai hamba yang istiqomah dalam menjalankan semua perintah dan menjauhi larangannya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima bihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat kulli dzambin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi arsala rahu bil huda wa dinil haq yudhhiruhu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Ibadallah, innallaha yamurukum bil amri hatsum khalaqakum kama qauluhu ta'ala fit tanzil wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'abduka wa rasulika Muhammad wa radallahu al-faqur rasidin Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sa'iril ali Muhammad wa sahbihi ajmain wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa qata'na ma'al abrar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ta'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yazkurkum wazkuruhu 'ala ni'matihi yazidkum wa la zikrullahi akbar wa aqimus shalah.